Ya, menyambung dari video apa aja yang telah dihipnokan kepada aku di tahun 2014. Jadi sebelumnya di whistleblowing sebelumnya saya udah ngasih tahu hipno apa aja yang udah dihipnokan kepada aku. Eh, Tentu saja banyak banyak beberapa yang aneh ya. Yang aneh soal apartemen, soal memang pasang gambar Soeharto, terus tentang ketemu Tuhan. Iya, tentang ketemu Tuhan. Terus aku disuruh bayangin kalau Tuhannya itu seperti gambarannya seperti eh Yesus. Pun deh. Terus ada juga hipno kalau aku adalah anaknya Prabowo. Terus em yang paling menyebalkan sih ada dua. Banyak sih, semuanya menyebalkan. Cuman yang memalukan itu adalah saat aku di hipno itu di Masjid Kubah Mas. Di hipnoslip aku lagi rebahan tidur. Semua orang sih sebenarnya di situ seharusnya lagi rebahan tidur, justru malah ditanya-tanyain. Dan kalian berpikir kalian bisa mengendalikanku gitu, mengendalikanku. Jadi kalau nanti mungkin ada saatnya ya, atau kalian berpikir bapak ibuku sudah tiada, terus mereka tentu saja mewariskan uangnya kepadaku. Itu pikiran kalian ya, padahal belum tentu juga sih, belum tentu juga bapakku mewariskan eh, banyak hal kepada aku, karena kalian tahu gitu loh apa yang terjadi di Sukamaju ya, suka miskin pokoknya ya, kalian tahu lah soal itu ya, yang kontrakan tersebut. Jadi hmm, ada beberapa hipno lain lagi, nanti aku bahas spesial tentang itu. Jadi ada beberapa hipno lagi ya, pas waktu di tahun 2014 itu lumayan cukup banyak ya, banyak. Dan menurut saya itu sangat sangat sangat, sampai hari ini saya sampai mati saya masih jengkel sekali. Kenapa kalian menghipnoslip saya, memberikan perintah sugesti untuk memusuhi polisi, Polri? Ya, kenapa? Kenapa kalian memberikan itu gitu loh? Kenapa kalian memberikan sugesti hipno, perintah sugesti hipno itu kalau saya harus memusuhi Polri, membuat kebencian kepada mereka, atau mungkin langsung clash, langsung ribut dengan mereka, apapun itu yang bisa itu ya. Atau enggak saya harus melawan mereka dengan bagaimanapun cara dan ceritanya gitu ya. Kenapa kalian menghipnotis saya seperti itu gitu? Supaya apa gitu? Supaya saya jadi tumbal gitu? Hmm? Supaya ada dasar-dasar, oh iya dia benar-benar itu, ya ini tumbalnya gitu kan, yang dimaksud itu saya. Padahal ya, padahal bapakku waktu itu adalah perwira tentara aktif, kolonel. Waktu itu bapakku perwira tentara aktif kolonel. Memang lagi waktu itu lagi agak apes jabatannya. Emang emang waktu itu apes jabatannya, lagi seret aja ya. Heeh. Lagi susah aja waktu itu. Hmm, Ya namanya juga tentara gitu loh. Emang ada saat-saatnya seperti itu sih. Tapi itu nggak membuat kalian
jadi masa bodoh lah soal bapaknya yang tentara, ya toh dia juga benci sama anaknya, yang dalam hal ini saya. Toh dia juga mempersekusi, menekan, terus habis itu membenci, membodohi anaknya gitu loh. Ya kalian tahu lah, nanti saya ceritain sendiri yang mulai dari 2010 sampai 2013. Oke. Ya, ya nggak berarti kalian bisa gitu menjadikanku tumbal. Balik lagi ke apa pembahasan ini gitu loh. Nggak gitu. Terus yang jadi soal yang paling konyolnya adalah saat em, bapakku itu justru berhasil kalian kontrol, berhasil kalian main kontrol, ya, bahwa kalian ngasih tahu saya ini benci polisi, saya ini benci Polri, saya ini benci pembela kebenaran seperti itu, saya ini benci pada eh, penegakan hukum lah apa segala macam. Itulah yang hebatnya gitu. Jadi di sisi lain di saya, kalian menghipnos saya benci polisi, membuat saya seolah mau membela kejahatan. Di sananya, di bapak saya, kalian berhasil mengkontrol dia, membuat saya ya clash sama bapak saya sendiri gitu loh. Ribut sama bapak saya sendiri. Padahal saya udah bilang berapa kali. Saya udah bilang ke depan, bahkan di meja itu, di pintu rumah yang bisa dibuka dua-duanya itu di depan situ, saya udah bilang berapa kali, Pak, siapa yang benci polisi, siapa yang benci Polri gitu, siapa, terus saya harus ngapain gitu. Tapi bapak saya tetap ngotot gitu loh, tetap ngotot, kamu harus benci Polri lah. Ini orang ngapain, berharap banget saya benci Polri atau gimana gitu. Jadi di 2014 itu banyak sekali yang bisa dibilang eh aduh, konyol gitu. Ya, nggak cuma itu ya, nggak cuma itu. Em, kan, eh, jadi saya sebutin aja di sini ya. Buat apa saya benci polisi waktu itu? Buat apa saya benci polisi waktu itu? Bapak saya tentara gitu loh. Dan dia bisa dibilang yang bertanggung jawab atas nasib saya. Hanya karena satu dua hal, kesombongan, keangkuhan, belagu, belagunya para orang apa anak-anak yang baru lulus perwira polisi itu mulai apa menghajar sana sini ya, dan saya juga kena. Bukan berarti saya harus membenci Polri secara keseluruhan, enggak gitu. Ya maksud saya ya jujur aja memang pernah ribut saya dengan anggota Brimob satu lawan satu. Dan jujur aja saya memang pernah mencoba lapor. Apa? Tahu? Dan
Dan jujur aja memang saya pernah melapor ke polisi, cuman memang harus ternyata saya nggak tahu kalau cara mainnya memang harus ngasih uang gitu ya. Em, Terus pajak dibayar buat apaan saya nggak ngerti gitu. Berarti saya mungkin termasuk orang yang sedikit beruntung, yang sedikit, karena terlahir dari keluarga militer tentara gitu, jadi bisa punya fasilitas yang mumpuni. Terus ya fasilitas yang mumpuni kalau misalkan lagi ada musibah yang berhubungan dengan kejahatan begitu. Nah, habis itu lanjut lagi. Tadi saya dihipno untuk musuhin Polri. Tapi di sisi lain eh, bapak ibu saya kalian buat counternya, ya counternya. Nah, berikutnya adalah saya dihipno. Ini yang udah mulai bagian seriusnya ya. Saya dihipno disuruh buat bom dan atau senjata rakitan yang proyektil rakitan begitu. Ini bagian yang paling agak gila dan sakit ya. Maksud saya ini ngarang gitu. Ya, saya tahu kalau orang-orang sengin ya senjata apa senapan angin begitu memang bisa cukup mematikan gitu. Tapi tetap saja ini berarti udah jelas banget gitu pertumbalannya. Wow, bayangin loh, bapakku itu ya, dia waktu itu masih perwira tentara aktif dan kalian sudah berusaha untuk mentumbalkan saya. Berapa banyak lagi coba? Misalkan ada anak pejabat lah, pejabat tentara ya, orang lain gitu, yang kebetulan dia melakukan Al-Quran, habis itu dia juga dimusuhin sama orang tuanya, eh ditekan hidupnya dan bisa dihipno karena perintah sugesti itu. Hmm, jadi ya masa bodoh soal bapaknya itu, tentara, masa bodoh soal bapaknya itu hmm, perwira, apalagi komandan, yang penting bisa disuruh nembak presiden, beres gitu. Wow, wow. Hmm. Nah, jadi dan terakhir, em, ini bagian ketiganya karena saya nggak mau panjang-panjang, karena saya nggak mau ribet-ribet. Kalau saya juga mendapatkan perintah sugesti hipno untuk mengakui kalau saya adalah orang yang telah mengacaukan, mensabotase Pilpres 2014 dari sisi tim sukses Prabowo Hatta. Ya, ini ada hubungannya sama video IPA IPS yang memang saya kirim langsung ke tempat mereka. Terus itulah titik dimana saya
dipilih dijadikan tumbal. Wow. Runyam, runyam. Wow. Bayangin, saya mendapat perintah sugesti hipno untuk ngaku kalau saya adalah orang yang telah memanipulasi itu semua sendirian. Buset, powerful banget saya ya. Powerful banget saya. Bisa begitu, coba bayangkan. Jadi memang masih panjang ini whistle blowing ini ya. Masih panjang whistle blowing ini. Terus belum lagi bagian dimana soal ini ya, ini baru-baru apa aja yang penting-penting aja soal soal sleep, apa hypno sleep ini kan. Nggak bisa gitu, lu nggak bisa begitu. Berapa kali gue bilang di video whistleblowing gue sebelumnya ya, lu nggak bisa begitu. Lu berurusan sama Freeport, lu berurusan sama Amerika, lu berurusan sama dinas rahasia mereka segala macam dan kepentingan kapitalis mereka lah. Nggak bisa begitu. Lu clash langsung ya, sekelompok orang ini clash langsung, tak gitu ya. Sekelompok orang ini clash. Saya anti Amerika, mereka ya. Mereka itu anti Amerika, tlek gitu kan. Sekelompok orang ini itu anti Amerika maksudnya. Sambil ngomong, saya anti Amerika gitu. Ibaratnya begitulah pengibaratannya ya. Mereka sekelompok ini orang anti Amerika. Terus lu setelah nyerang ya, setelah ngelempar batu tuh gitu, setelah ngebuat Pak Hatta Rajasa ngomong mau ngambil alih Freeport dan ada masalah, terjadilah masalah, lu semua ngasih batu sisa lemparan itu ke gua gitu loh. Ke gua yang ngadepnya kemana, nggak peduli tentang ini semua harusnya. Ngadepnya kemana, nggak peduli tentang ini semua seharusnya. Terus nih pegang batunya gitu. Terus saat pihak Amerika itu noleh sepenuhnya ke arah lu nunjuk gua gitu loh. No, lihat tuh dia pegang batunya. Ini bukan lempar batu sembunyi tangan, enggak lempar batu sembunyi tangan. Lu ngelempar batu nuduh orang gitu, ngefitnah gua. Kok bisa? Yang hebatnya itu semua di 2014 itu gilanya itu semua loh. Semua itu bisa lu buat trust, percaya akan imajinasi lu gitu. Soal buku-buku yang lu baca, soal buku buku intelijensia IA, terus habis itu bandit ekonomi bla 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 ya. Gue udah jelasin itu di video gue sebelumnya. Cuma nanti gue akan jelasin spesial khusus untuk beberapa soal perekonomian, world economic ya. Nanti gue jelasin. Terus habis itu nunggu gue beli itu dulu, papan tulis kayaknya lagi. Terus habis itu lu ajak buku yang soal itu loh, yang ada lambang dolarnya di depan itu ya, lambang dolar itu. Buku yang di covernya itu pakai lambang dolar yang gue jelasin begitu, yang gue bilang
Ini orang mau udah berapa kali mencoba ngefitnah gue sebagai Zionis World Bank berkali-kali. Aduh ampun deh, seriously. Jadi nggak beres memang, nggak beres semuanya. Dan saya baru beberapa tahun ya setelah 2014, setelah awal itu ya, di April, di Mei, setelah kira-kira 2015-2016 pun akhirnya bisa dikonfirmasi kalau sekelompok orang ini, ada beberapa orang yang memang punya skill yang kita sebut dalam uh, Oxford Dictionary-nya itu insight ya. Bayangin skill apa itu? Skill insight. Kalau di sini tulisan skill insight itu ya, mana sih? Encourage somebody to do something violent, illegal and unpleasant. Ya, skill insight. Terus habis itu tatapan matanya, hipno. Habis itu pengerahan massa, pokoknya fitnah massal begitu. Ini skill apaan ini? Dan di dunia saya, di kehidupan saya, memang sejak 2007 akhir, 2008, 2010 dan balik lagi 2014 ya, sampai hari ini 2020 dan seterusnya. Memang saya berurusan dengan orang-orang yang mempunyai, bisa dibilang, unique skill berdasar talent dan memang mereka punya kemampuan-kemampuan luar biasa seperti ini. Wow, gitu loh. Terus balik lagi, dia bisa ngebuat semua orang gitu ya, ngebuat semua orang, termasuk bapak ibuku sendiri, itu untuk menghancurkan hidupku secara keseluruhan gitu. Yang jelas tujuannya apa ya, buat jadi tumbal, apalagi kan gitu, benar nggak sih? Wow, bayangin. Makanya di video-video saya sebelumnya yang misalkan pas waktu yang pas masih ya pakai bahasa Inggris itu, ini orang kalau dia jadi pebisnis atau dia jadi apalah, tukang MLM juga, terserah apapun itu. Ini orang kaya raya gini loh. Atau enggak ya terserah sih. Karena dia punya skill itu. Dia punya skill insight, dia punya skill pengerahan massa itu ya, dan membuat massa ini merusak. Terus dia punya skill membodohi orang-orang. Dia punya skill hipno, kontrol orang. Ini kalau ada, mungkin ya, ini karena ini dunia nyata ya, mungkin super powernya itu ini. Dan saya juga mungkin memang tidak, apa ya, tidak menampikkan kalau bosnya sendiri itu dikontrol sama dia, bos-bosnya ya. Dia kan masih, orang-orang sekelompok orang ini kan juga masih dibayar, masih di itu kan. Saya juga, kita lebih tepatnya, kami bertiga, West East Middle itu juga ngelihat ini, dia bisa ngontrol bosnya.
untuk percaya sama imajinasi yang all time high, untuk semua buku yang buku lah ya, ibaratnya ini buku juga kan, semua buku yang dia kasih lihat, ini loh pak, dia begini gini gini gini, wah ini loh buku konspirasinya. Wow, bayangin, dia bisa kontrol semua orang yang ada sekelilingnya gitu lah. Gak cuma saya, bahkan bapak ibu saya pun kena gitu. Wow, tuh kan saya ngalur ngidul kan. Udah 20, hampir 26 menit. Jadi ya lah, nanti lanjut lagi. Sebenarnya lengkap banget, saya mau pengen ngomong panjang lebar nanti lagi aja deh. Atau masih ada episode lanjutannya.